Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zakiah, mahasiswa semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Alif Lam Mim, Surabaya. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ya komputer, AI, bahkan roket yang menembus luar angkasa itu bisa tercipta? Apakah Islam membatasi kita untuk mengeksploitasi sains? Hari ini kita akan membongkar rahasianya. Kita akan belajar bagaimana menjadi ulul albab, generasi muslim modern yang kritis, cerdas, dan mencintai iptek lewat pendekatan Qur'ani. Yuk, kita mulai petualangan hari ini. Teman-teman, segala sesuatu dalam hidup kita tentu membutuhkan kompas atau landasan. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Di bagian pertama kita ini, kita akan melirik langsung dalam lembaran ayat suci Al-Quran. Kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang intelektualitas kita sebagai manusia melalui ayat-ayat cintanya. Mari kita buka gerbang keilmuan ini. Semuanya, mari kita bersama membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Siapakah orang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 yang sudah kita baca, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Di samping ayat ini, kalian bisa melihat bagaimana Astrobal ini adalah alat navigasi canggih yang diciptakan ilmuwan Muslim terdahulu. Ayat ini membuktikan bahwa berpikir kritis atau tafakur bukanlah hal baru dalam Islam. Ini adalah DNA kita sebagai seorang Muslim. Nah, kalau di ayat sebelumnya kita diajak mengamati alam semesta secara kritis, sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita menembus langit? Bisa nggak sih kita mendarat di Mars atau menciptakan teknologi super cerdas? Ternyata Al-Quran sudah memberikan spoilernya sejak abad 14 abad yang lalu. Mari kita bedah bagaimana Islam memicu kita untuk menembus batas sains. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah menentang manusia dan jin. Beliau berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tapi kamu tidak akan bisa menembusnya, melainkan dengan sultan." Nah, apa sih sultan itu? Banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa sultan di sini adalah kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat gambar galaksi di sebelah kanan ini, indah sekali bukan?
Kita tidak akan pernah bisa memotret keindahan ini tanpa teleskop, Hubble atau James Webb. Itulah Sultan. Islam menyuruh kita menguasai teknologi untuk menjelajahi ciptaannya. Sebagai Gen Z yang lahir di era digital, tiap detik kita dibombardir oleh informasi di media sosial. Tapi tahu nggak, banyak banget informasi palsu alias hoax yang bertebaran di luar sana. Karakter ulul albab menuntut kita untuk menerapkan prinsip 100% disaring sebelum sharing. Dalam Islam, ini disebut dengan istilah tabayun, yaitu memverifikasi kebenaran sebuah data dan fakta secara ilmiah dan jujur sebelum kita mempercayai atau menyebarkannya. Jangan sampai jempol kita lebih bertindak daripada akal sehat kita ya. Lalu gimana sih karakter atau profil lengkap dari seorang ulul albab itu? Ada 3 pilar utama. Yang pertama, zikir, yaitu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, menjaga hati agar tetap bersih dan beriman. Yang kedua, fikir, yaitu menggunakan akal sehat yang maksimal untuk menganalisis fenomena alam, melakukan riset, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu amal, menyadari bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, lalu mengaplikasikan ilmu kita untuk menciptakan solusi nyata bagi kehidupan manusia. Di era kecerdasan buatan atau AI saat ini, integrasi antara iman dan teknologi menjadi sangat krusial. Yang pertama, terkait etika AI. Teknologi tanpa moralitas kebutuhan hanya akan menciptakan kerusakan ekologis dan krisis kebenaran. Manusia harus mengendalikan AI dengan kompas moral yang kuat. Kedua, sains sebagai ibadah. Bagi seorang muslim, belajar fisika, kimia, biologi, atau coding bukanlah sekedar demi nilai rapot atau karir duniawi. Itu semua adalah bentuk ibadah kita untuk mengagungkan kebesaran Allah dan penciptaannya. Namun, perlu diingat ya teman-teman, berpikir kritis dalam Islam itu ada batasnya, seperti yang digambarkan pada diagram ini. Porsi terbesar tafakur kita, 85%, harus ditunjukkan pada ciptaan Allah, yaitu makromos dan mikromos, atau sains teknologi dan astronomi, serta 15% pada inovasi sosial teknologi demi kemaslahatan manusia. Kita dilarang keras memikirkan zat, bagaimana zatnya Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kapasitas otak kita sebagai makhluk sangat terbatas dan tidak akan pernah sanggup menjangkaunya. Pikirkanlah ciptaannya, jangan pikirkan zatnya. Nah, petualangan belajar kita hari ini akan dikemas dalam model problem based learning yang seru banget sekali. Yang tahap pertama, kita akan menonton video orientasi masalah tentang hoaks dan riset. Yang kedua, kalian akan berkelompok nanti ya, melakukan penyelidikan digital secara krisis. Yang di bagian ini, bagian 3, ini akan yang paling kreatif. Kalian akan menyusun infografis ciamik di Canva secara kolaboratif. Yang keempat, kita akan bertanding di game kuis Canva untuk merebutkan reward digital. Bagaimana? Seru kan? Nanti yang menang pasti akan Ustazah kasih reward. Biar tugas kelompok kalian ini mendapatkan skor yang maksimal, perhatikan rubrik penilaian ini ya. Poin paling besar yaitu 40 poin ada pada akurasi isi kandungan ayat dan relevansinya dengan iptek modern. Lalu ada 30 poin untuk kreativitas desain infografis kalian yang ada di Canva, yang sudah kalian buat di Canva. Pastikan tata letaknya rapi dan estetik. Dan yang terakhir 30 poin untuk kerjasama kelompok. Di kelas ini tidak boleh ada yang numpang nama ya. Semuanya wajib berkontribusi aktif. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Mari kita tutup sesi ini dengan hati yang penuh syukur seraya mengagungkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik,
Terima kasih atas fokus dan antusias luar biasa kalian semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test pada link yang sudah Ustazah bagikan di grup kelas ya. Sampai jumpa di pertemuan seru pekan depan. Stay curious and stay religious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.